نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pertemuan kita yang keempat insyaallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Semoga ini semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah di hari yang la yanfa'u malun wala banun, yang tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak di hadapan Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang tanda seorang hamba mengagungkan perintah Allah. Tanda seorang hamba mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita membahas tentang kiat istiqamah di jalan Allah. Kiat istiqamah di jalan Allah. Di sana ada dua kiat yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Yang pertama, kiatnya agar istiqamah adalah an takuna mahabbatullahi taala tataqaddamu indahu ala jami'il mahab. Hendaknya kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dia utamakan, lebih dia prioritaskan daripada kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada keluarga, pasangan dan semisalnya dari kecintaan kepada dunia. Maka utamakan. Yang kedua, kata beliau, wa amru tsani alladhi yastaqimu bihi alqalbu, agar hati istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'zimul amri wan nahyi, yaitu mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan selanjutnya, yaitu melanjutkan pertemuan sebelumnya, maka kita masuk kepada tanda seseorang itu mengagungkan perintah Allah. Tanda seseorang itu mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah, ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Fa innaha min taqwal qulub. Di surah Al-Hajj ayat 32 Allah katakan, ya, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya,
maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Ya, jadi di antara bentuk sifat orang yang bertakwa kaum muslimah, ya, di antara bentuk sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ia akan mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah, baik yang kecil maupun yang besar, mau yang mudah dilakukan atau sulit untuk dilakukan, maka semuanya itu kita agungkan di dalam hati kita, karena dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan dari kitabnya, ya, tandanya fa'alamatu at-ta'zimi lil awamir, maka tanda, ya, seseorang itu mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah riayatu awqatiha wa hududiha, yaitu memperhatikan ketepatan waktu, ya. Tanda bahwa seseorang itu mengagungkan perintah Allah, dia riayatu awqatiha wa hududiha, dia memperhatikan ketepatan waktu, ya, wa hududiha, kemudian memperhatikan aturan dan juga batasannya, wa at-taftishu ala arkaniha wa wajibatiha wa kamaliha, dan seseorang itu berusaha keras untuk mewujudkan rukun-rukunnya dan juga wajib-wajibnya dan kesempurnaan suatu ibadah tersebut. Kemudian wal hirsu ala tahsiniha, yaitu dan semangat untuk memperindah ibadah tersebut. Wal huznu wal kabatu atau wal kaabatu wal asafu inda fawati haqqi min huquqiha, dan juga bentuk seseorang itu mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dia bersedih, ya, dia bersedih ketika ketinggalan dari melakukan ibadah-ibadah itu. Wal hirsu ala tahsiniha, dia memperindah ibadah itu. Kemudian wa fi'luha fi awqatiha, melakukan ibadah itu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Ini bentuk bahwa seseorang itu mengagungkan perintah Allah dalam hatinya, ya. Kemudian wal musara'atu ilaiha inda wujubiha, bersegera, ya, bersegera melakukannya ketika ibadah itu masuk waktu wajibnya. Bersegera melakukannya, tidak menunda-nundanya, tidak berleha-leha, tidak melalaikan dengan alasan solat zuhur waktunya masih panjang, tidak perlu dikerjakan tepat pada waktu, awal waktu. Maka ini bentuk seseorang tidak mengagungkan perintah Allah. Kalau dia mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan musara'ah, bersegera, ya, untuk melakukan perintah Allah ketika sudah diwajibkan, ya. Kemudian tadi wal huznu wal ka'abatu, kemudian merasa sedih ketika ada salah satu unsur ibadah tidak terpenuhi. Ada unsur ibadah tidak terpenuhi. Apa misalnya salah satu, ya, unsur ibadah tidak terpenuhi? Misal kaman yahzan ala fautil jamaah, seperti seseorang misal dia bersedih karena ketinggalan solat berjamaah, ya. Ini lebih-lebih bagi kaum laki-laki yang diwajibkan solat 5 waktunya di masjid secara berjamaah, ya, selama dia muslim, aqil, berakal dia, kemudian sehat dia, ya. Yang keempat, mukim dia, tidak bersafar, ya. Maka wajib baginya untuk salat berjamaah 5 waktu di masjid. Aqil, ya, muslim, aqil, baligh, sehat,
ya, dan mukim. Ada 5. Maka kalau dia seorang muslim, berakal, sehat, mukim, ya, tidak safar dia, tapi tidak solat di masjid secara berjamaah, maka dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Kata Ibrahim An-Nakhai dalam sebuah ungkapannya, kafa alaman 'ala nifaq, cukuplah tanda bahwa seseorang itu dijangkiti penyakit munafik, ya, an yakuna jaral masjid wala yurafih, rumahnya bertetangga dengan masjid, tapi ketika salat dia tidak terlihat dalam masjid itu. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan ini jangan dijadikan menjadi untuk menyerang orang lain, ya, tapi kita jadikan untuk memperbaiki diri kita, ya, untuk anak-anak kita sampaikan, terutama bagi yang laki-laki, ya, salat itu di masjid yang wajibnya, ya, salat 5 waktu di masjid. Kemudian kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaman yahzan ala fautil jamaah, contohnya tadi seseorang yang mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa akan bersedih kalau dia ketinggalan salat berjamaah di masjid. Wa ya'lam annahu law tuqabbilat minhu salatuh munfaridan fa innahu qad fatahu 27 dhifan. Walaupun dia tahu, ya, orang yang ketinggalan salat berjamaah di masjid, ya, ini khusus bagi laki-laki, meskipun dia sudah tahu ilmunya bahwa salat sendirian di rumah karena ketinggalan berjamaah tetap sah. Akan tetapi karena dia mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, pasti dia bersedih karena ketinggalan salat berjamaah, walaupun dia tahu, ya, bahwa tuqbilat minhu salatuhu munfaridan, salatnya yang sendiri dia lakukan karena telat berjamaah itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sadar fa innahu qad fatahu 27 dhifan. Dia sadar bahwa yang membuat dia bersedih adalah dia kehilangan pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 27 derajat atau 27 kali lipat pahala semisal dikerjakan sendirian. Kalau misal dikerjakan sendirian pahalanya 1, maka kalau dia kerjakan berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan 25 sampai 27 lipat kebaikan atau pahala. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, apa kata Nabi kita? Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, bisab'in wa 20 darajatan, yaitu lebih utama salat berjamaah 27 derajat atau 27 kali lipat kebaikan semisal dengan yang dikerjakan sendirian. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau selanjutnya, walau anna rajulan yu'ali al-bai'a wasyara'a
yafutuhu fi safaqatin wahidatin fi baladihi min ghairi safarin wala masyaqqatin 27 dinaran la akala yadayhi nadaman wa asafa. Beliau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala mengibaratkan bagaimana perasaan seseorang yang mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, namun karena satu dan dua hal dia ketinggalan salat berjamaah, maka sungguh dia akan merasakan kesedihan yang amat mendalam. Permisalannya, kata beliau, walau anna rajulan, yaitu seperti seorang laki-laki, yu'ali al-bai'a wasyara' atau wasyara', yaitu seorang laki-laki pedagang yang sangat perhatian sekali terhadap jual beli, yang sangat perhatian sekali terhadap jual beli. Kemudian laki-laki ini yang sangat perhatian sekali terhadap jual beli, yafutuhu fi safaqatin wahidah, tiba-tiba dia kehilangan satu kali transaksi. Dia kehilangan satu kali transaksi fi baladihi, di negerinya, min ghairi safarin, tanpa harus bersafar, wala masyaqqah, tanpa harus susah, tanpa harus ada kesulitan. Kemudian ya, dia rugi dari kegagalan transaksi tadi, dia rugi 27 dinaran, yaitu 27 dinar. Maka la akala yadaihi nadaman wa asafan, maka dia akan gigit jari karena menyesal dan bersedih. Jadi ini perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, bagaimana gambaran perasaan seseorang yang mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia ketinggalan salat berjamaah, yaitu sama atau persis seperti seseorang yang ya sangat perhatian, hari-harinya sangat peduli, perhatian terhadap jual belinya, ya, terhadap perdagangan dia. Karena satu dua hal, dia juga kehilangan kesempatan satu kali transaksi saja, hanya satu kali. Gagal satu kali transaksi, dia rugi 27 dinar. Padahal transaksi itu dikerjakan atau dilakukan di negerinya sendiri, kemudian tanpa safar keluar kota berdagang, tanpa ada kesulitan. Ya, mungkin orang langsung yang datang ke rumahnya. Ya, kalau dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 27 dinar, ya, dia akan gigit jari karena menyesal dan merasa sedih. Kemudian kata beliau, fa kaifa wa kullu dhi'fin mimma tadha'afa bihi salatul jama'ati khairun min alfin wa alfin wa ma syaa Allah taala. Lalu bagaimana kalau setiap kali lipat pahala solat itu ditambahkan lebih baik daripada yang ada. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solat berjamaah itu disampaikan oleh Rasulullah lebih baik, ya, lebih afdal 27 kali lipat pahala daripada solat sendirian. Ya, jadi itu yang didapatkan oleh seseorang. Akan tetapi kalau misal dia solatnya itu penuh kekhusyuan, menghadirkan hati, bisa jadi dia mendapatkan lebih dari apa yang disebutkan. Ya, jadi satu masjid ini kita solat, berjamaah di masjid ini, belum tentu semuanya mendapatkan 27. Ya. Mohon maaf, maksudnya semua kita sholat di masjid ini, bisa mendapatkan 27, bisa lebih, bisa lebih, masya Allah, ila masya Allah taala, sampai pahalanya seberapa yang Allah kehendaki, tergantung
bagaimana dia ikhlasnya, bagaimana dia khusyuknya, bagaimana dia menghadirkan hatinya, bagaimana dia menempuh perjalanan menuju masjidnya. Ya, walaupun kita sholat satu masjid, bahkan satu shaf misal, itu berbeda pahalanya. Ya, tidak dalam satu bobot. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا. Kalau seorang hamba kehilangan kehilangan 27 derajat tadi, maka dia akan rugi. Ya, benar-benar rugi. Begitu juga dengan orang yang jual beli tadi. Kemudian kata beliau, wa katsirun minal ulama'i yaqul, dan banyak ulama mengatakan, dan banyak para ulama mengatakan, la salata lahu wa huwa baridul qalbi. Tidak ada salat bagi orang yang berhati dingin. Tidak ada salat bagi orang yang berhati dingin. Ya. Bagaimana maksudnya berhati dingin? Ya, maksudnya adalah sama seperti sifat dingin. Ya. Kadang kita melihat ada orang sifatnya dingin terhadap kita. Ya, sama saja seperti itu. Maka kata para ulama, la salata lahu wa huwa baridul qalbi. Tidak ada salat bagi orang yang berhati dingin. Maksudnya tidak responsif. Ya, tidak responsif. Tidak respon ketika ada kerugian atau kekurangan dalam pelaksanaan ibadahnya. Yang penting sholat saja. Ya. Tidak respon ketika ada kerugian atau kekurangan dalam pelaksanaan ibadahnya. Farighun min hadhil musibah. Kata beliau, dia tidak kepikiran terhadap musibah ini. Apa musibahnya? Musibahnya adalah dia melakukan sholat tapi tidak menghadirkan kekhusyuan, tidak menghadirkan hatinya dalam sholat. Maka fariqun min hadhil musibah, yaitu orang yang tidak responsif tadi adalah tidak ada kepedulian terhadap kerugian dan kekurangan dalam pelaksanaan ibadahnya, dan dia tidak kepikiran terhadap musibah ini. Kemudian ghairu murta'in laha, dia tidak peduli terhadap musibah ini. Kemudian fahadha min adami ta'zimi amrillahi ta'ala fi qalbih. Fahadha min adami ta'zimi amrillahi ta'ala fi qalbih. Maka ini muncul karena tidak adanya pengagungan terhadap perintah Allah dalam hatinya. Jadi seseorang yang tidak responsif atau berhati dingin, tidak peduli dengan kekurangan kerugian dalam pelaksanaan ibadahnya, tidaklah ini lahir melainkan karena dia tidak mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza fatahu awwalu al-waqti. Begitu juga jika dia kehilangan waktu pertama ketika melakukan salat. Ya. Begitu juga dengan seseorang yang kehilangan waktu pertama ketika melakukan sholat. Dia melakukan sholat tidak pada awal waktu, dia mengulur-ulurnya, ya, melalaikan. Ini bagian termasuk orang yang tidak mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa ridwanullahi taala. Ya. Orang yang kehilangan waktu yang pertama ketika melakukan salat, dan yang itu merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Au fatahu as-safful awwal alladhi yusalli Allahu wa malaikatuhu ala mayaminihi. Atau dia merasa tidak bersedih
atau memang tidak peduli, tidak memikirkan saat dia kehilangan kesempatan untuk berada di shaf pertama dalam sholat. Yang kita ketahui bahwa keutamaan bagi orang yang berada di shaf pertama, terlebih lagi di sebelah kanannya imam, sebelah kanannya imam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat akan bersalawat kepada mereka. Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminih. Ya, meskipun sebagian ulama mendhaifkan riwayat hadis ini, tapi ini disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib min Kalimat At-Tayyib yang sedang kita bahas, bahwa kita ketahui bersama, kata beliau, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sholatnya di sebelah kanan shaf pertama, sebelah kanan imam shaf pertama. Jadi walaupun seorang hamba mengetahui bagaimana keutamaan sholat di awal waktu, mengetahui keutamaan bagaimana sholat di shaf pertama, terlebih lagi di sebelah kanan imam, namun ternyata ini tidak menjadikan dia untuk sholat di awal waktu, tidak menjadikan dia termotivasi untuk sholat di shaf pertama, terlebih di sebelah kanannya imam, maka sebenarnya ini ya menandakan bahwa dia tidak ada pengagungan terhadap perintah Allah dalam hatinya. Walau ya'lamul 'abdu fadilatahu lajalada 'alaih wa lakanat qur'atan. Padahal kalau seandainya, kata beliau, padahal kalau seandainya seorang hamba tahu tentang fadilah, keutamaan salat di awal waktu, keutamaan salat di shaf pertama, terlebih di sebelah kanannya imam, lajalada 'alaih, tentu mereka akan merebutnya. Tentu mereka akan merebutnya. Walakanat qur'ah, ya, atau mereka akan mengadakan undian, ya. Kalau seandainya seseorang tahu bagaimana besarnya keutamaan pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang salat di shaf pertama, mereka akan merebutnya dan juga mereka akan rela mengadakan undian di setiap salat, di setiap menjelang waktu salat. Saking besarnya, ya, pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang salat di shaf pertama. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fautul jam'il katsir alladhi tudha'afu as-salatu bi kathratihi wa qillatihi. Begitu juga, ya, seseorang yang jika dia ketinggalan salat berjamaah yang pesertanya, ya, yang peserta atau jamaah atau makmumnya lebih banyak, ya, jadi menandakan dia mengagungkan perintah Allah adalah dia akan bersedih ketika dia kehilangan kesempatan untuk salat berjamaah di sebuah masjid yang jamaahnya banyak, yang makmumnya banyak. Mengapa? Alladzi tudha'afu as-salatu bi kathratihi wa qillatihi. Yang salat itu pahalanya, nilainya itu dilipat gandakan atau berbeda-beda kelipatannya, pahalanya tergantung banyak dan sedikitnya jamaahnya. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak makmumnya dalam sebuah solat berjamaah, maka semakin dicintai Allah dan semakin banyak pahalanya. Jadi tidak sama kita solat berjamaah di sebuah masjid tapi jamaahnya imam sama makmumnya cuma 5 orang. Berbeda dengan kita solat dengan sebuah masjid atau masjid yang lainnya, ya, yang jamaahnya makmumnya banyak, ya, itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih banyak pahalanya. Dalilnya mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menunjukkan bahwa
semakin banyak jumlah makmum, maka semakin besar pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang salat itu. Kata Rasulullah, "Wa salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu." Salat bersama orang lain lebih baik daripada salat sendirian. Jadi salat bersama orang lain dalam maksudnya apa? Salat berjamaah. Salat berjamaah bersama orang lain itu lebih baik daripada salat sendirian. Dan ini juga dalil bahwa salat berjamaah itu sekurang-kurangnya 2 orang. Sekurang-kurangnya salat berjamaah adalah 2 orang. Kemudian wa salatul rajuli ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajuli, dan salat bersama 2 orang lebih baik daripada salat bersama seseorang. Dalam maksudnya ya, dari awal tadi salat berdua lebih baik daripada salat sendiri. Selanjutnya salat bertiga lebih baik daripada salat berdua. Ya, kata beliau, salatul rajuli ma'ar rajulain, salatnya seseorang dengan 2 orang lain, azka lebih baik, min salatihi ma'ar rajuli, daripada salatnya dengan seorang, ya, dengan seseorang. Berarti dengan salat berdua lebih baik. Lebih baik salat bertiga daripada berdua. Wa ma kanu aktsara fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Kata Nabi, dan semakin banyak yang salat semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, dalam kitab As-Salah, babnya fi fadli salatil jamaah. Fi fadli salatil jamaah, dalam bab keutamaan salat berjamaah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunan beliau. Jadi kaum muslimin dan muslimah, hadis ini menunjukkan atau menjelaskan kepada kita bahwa semakin banyak jumlah jamaahnya, maka semakin lebih utama dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah semakin banyak jamaahnya lebih disukai dan lebih banyak pahalanya dari Allah, maka seseorang yang mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, dia akan bersedih ketika kehilangan kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid yang banyak jamaahnya, banyak makmumnya. Begitu. Kemudian kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullama kathurat al-jam'u kana ahabbu ila Allah azza wa jalla. Ini kata beliau, wa kullama ba'udat al-khuta kanat khutwatun tuhittu atau tahuttu khati'atan wa ukhra tarfa'u darajatan. Dan semakin jauh kaki melangkah untuk ke masjid, maka setiap langkah akan menghapuskan setiap dosanya, dan sementara langkah yang lain mengangkatkan derajatnya. Jadi langkah, ya, ke masjid itu, langkah menuju masjid itu selangkahnya menghapuskan dosa, selangkahnya mengangkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kita sambung. Wa kadzalika fautul jam' wa kadzalika fautul khusyu'i fi shalah. Begitu juga dengan hilangnya kesempatan, ya, atau hilangnya kekhusyuan dalam salat. Begitu juga dengan hilangnya khusyuk dalam salat. Ya. Wa hudurul qalbi fiha baina yadir rabbi azza wa jalla alladhi huwa ruhuhu wa lubbuha. Ruhuha wa lubbuha. Demikian juga ketika dia kehilangan khusyuk dalam salat dan hatinya tidak hadir dalam salat atau tidak fokus dalam salat, yang mana khusyuk itu adalah ruh dan inti dari salat. Ruh dan inti dari salat. Fa salatun bila khusyu'in wala hudurin kabadadin mayyitin la ruha fih. Kata beliau, maka salat yang dikerjakan tanpa kekhusyuan dan tanpa kehadiran hati, maka ia seperti badan mayit tanpa ruh.
Ya, perhatikan. Agar solat kita lebih bermakna, agar solat kita ya lebih hidup, maka solat itu perlu khusyuk dan perlu dihadirkan hati di dalamnya. Kata beliau, salatun bila khusyuk, solat yang dikerjakan tanpa adanya khusyuk dan tidak ada kehadiran hati di dalamnya, maksudnya ya sekedar solat saja, tidak ada keseriusan, tidak ada kerinduan di sana untuk mengerjakan solat. Dia permisalannya kabadadin mayit, seperti badan mayit, maksudnya jasad yang tidak punya ruh. Begitulah solat tanpa khusyuk. Kata beliau, afala yastahil abdu an yuhdi ila makhluqin mithlahu abdan mayitan aw jariyatan mayitatan. Ya, tidakkah seorang hamba itu malu untuk menghadiahkan kepada orang lain sebuah bangkai? Nah, kita solat itu kan mengibaratkan memberikan sesuatu kepada Allah. Solat kita itu, ya, maka diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim, tidakkah seorang hamba merasa malu dia menghadiahkan kepada makhluk, bukan kepada Allah nih, anggap saja dulu kepada makhluk. Tidakkah dia merasa malu ketika dia memberikan hadiah kepada seorang makhluk yang dihadiahkannya itu adalah abdan maitan, seorang budak yang mayit. Kalau bahasa kasarnya manusia, dan dia itu budak, masa hidupnya budak, bukan orang merdeka, budak, dan dia telah mati, meninggal dunia menjadi bangkai. Bagaimana perasaan dia yang seseorang ini menghadiahkan bangkai manusia yang hidupnya dia seorang budak, kemudian dia hadiahkan kepada muluk, kepada raja-raja, dia hadiahkan kepada presiden misal, ya, maka apa kata beliau, fama dhannu hadzal 'abdi an taqa'a tilkal hadiyatu mimman qasadahu biha min malikin aw amirin aw ghairihi. Maka apa sangkaannya, ya, apa yang dia bayangkan seorang hamba ini saat dia mengirimkan sebuah hadiah kepada pemimpin, kepada raja, yang hadiahnya itu ya adalah sebuah bangkai manusia yang hidupnya pun dia adalah seorang budak. Bagaimana perasaannya saat hadiah ini mendarat dan diterima oleh pemimpin itu dan diterima oleh raja itu? Apa perasaannya? Tentu dia akan malu. Tentu dia akan malu. Memberikan hadiah kepada tetangga kita ayam yang mati, ya, ayam bangkai, itu pun kita malu. Ya, ada orang misal nih, ada orang pesta atau teman, ya, ada nikahan, kemudian orang bawa hadiah, kita bawa hadiahnya ayam sudah mati. Apa perasaan kita? Malu kita di depan orang banyak tuh. Kita menghadiahkan kepada teman kita, ya, bangkai ayam yang sebuah apa namanya itu badan tapi tidak memiliki ruh, bangkai. Kata beliau, fahakadha sawa, ini sama permisalannya, as-salatu al-khaliyatu an khusyu'il wal huduri wa jam'il himmati 'ala Allah ta'ala fiha bimanzilati hadzal 'abdi, hadzal 'abdul mayyit. Maka sama kata beliau, kalau kalian solat itu kosong dari kekhusyuan, tidak ada kehadiran hati di dalamnya, tidak ada keinginan kuat untuk melakukan solat, maksudnya jam'il himmah, keinginan yang kuat, tidak ada kerinduan di sana, ya sekedar solat saja. Dalam solat nanti menghayal kemana-mana. Maka solat yang kosong dari kekhusyukan, apa kata beliau, bimanzilati hadzal 'abdul mayyit, sama kondisinya, sama nilainya dengan seorang hamba yang telah menjadi mayit kemudian dihadiahkan. Ada seseorang menghadiahkan kepada temannya saat pesta misalnya, dihadiahkan kepada temannya ini seekor ayam sudah mati, bangkai ayam.
Begitulah permisalannya orang solat menghadap Allah. Berarti dia sedang mempersembahkan sesuatu yang tidak memiliki ruh. Dia mempersembahkan bangkai kepada Allah. Ya. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama kata beliau. Alladzi yuridu ihda'ahu ila ba'dil muluk. Ini sama seperti bangkai seorang manusia yang masa hidupnya dia adalah seorang budak. Ya, yang dia inginkan menghadiahkannya kepada seorang raja. Walihada la yaqbaluha Allah taala minhu. Karena itu Allah tidak menerima. Allah tidak menerimanya. Ya, Allah tidak menerimanya. Sebagaimana mungkin teman kita atau pemimpin kita, kalau kita berikan hadiah bangkai kambing atau bangkai sapi sekalipun, sapi mahal, kita hadiahkan tapi bangkai, maka tidak akan diterima, tidak akan diterima. Selain tidak diterima, mungkin dia pun akan benci kepada kita. Maka la yaqbalah Allah. Allah tidak menerimanya solat yang tanpa ada kekhusyuan. Wa in asqatat al-fardu fi ahkamid dunya. Ya, mungkin secara hukum dunia seseorang terlepas dari kewajiban solat. Ya. Jadi mungkin saja dari segi dunianya, hukum dunianya, seorang hamba ini terlepas dari kewajiban, ya, terlepas dari kewajiban solat. Jadi solatnya mungkin sah, ya, berbeda ya. Sah sama diberi pahala itu beda. Sebagaimana kita pernah kalau berpuasa itu ada dosa-dosa merusak pahala puasa, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak dianggap sah dan harus diulang. Tapi kalau hal-hal yang merusak pahala puasa, puasanya tetap sah tapi tidak berpahala. Jadi sahnya puasanya tadi hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tidak perlu diulangi di waktu yang lain. Jadi kata beliau, wa in asqatat al-fardha fi ahkami ad-dunya. Meskipun solat kita yang tidak khusyuk tadi, ya mungkin secara hukum dunia melepaskan kewajiban, ya, melepaskan kewajiban. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Ya, tidak menerimanya. Kita baru saja, ya, tadi selesai melaksanakan salat asar, ya. Selesai salat asar. Jikapun di sana di salat asar kita itu tidak ada kekhusyuan, maka kita telah lepas dari kewajiban. Salat kita itu sah selama kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan salat. Salat kita tetap sah walaupun tidak khusyuk. Ya. Karena itu kita akan terlepas dari kewajiban atau gugur dari kewajiban. Dan kewajiban itu gugur menandakan kita tidak diperintahkan untuk mengulangnya kembali. Ya, hanya saja bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala dari salat kita. Kata beliau sini wala yuthibuhu 'alaiha, dan Allah tidak memberikan pahala. Allah tidak menerima salat yang tanpa khusyuk, karena bagaikan seorang hamba menghadiahkan sebuah bangkai, maka tidak diterima oleh Allah, dan salatnya mungkin dihitung tetap sah sebagai penggugur kewajiban dan tidak diberikan pahala. Kemudian kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fa innahu laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidaklah seorang hamba mendapatkan pahala dari salatnya selain apa yang dia khusyuk dari salatnya, illa ma aqala minha. Illa ma aqala minha. Seorang hamba tidak mendapatkan apapun dari salatnya kecuali apa yang dia khusyuk dalam salatnya. Misal seseorang khusyuknya pas takbiratul ihram, kemudian baca doa istiftah, dia khusyuk di situ, maka itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membaca Al-Fatihah, karena seringnya
Itu banyak terjadi karena Al-Fatihah ini sudah kita hafal di luar kepala, sudah hafal sekali. Kadang sering karena saking mudahnya sambil membaca Al-Fatihah dalam solat kita bisa memikirkan urusan-urusan yang lainnya. Ya, apalagi ditambah dengan surah-surah pendek setelah Al-Fatihah seperti Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Jadi intinya solat itu harus khusyuk. Dan memang meskipun ya tidak mungkin dari awal sampai akhir kita khusyuk. Karena itu yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita khusyuk dari salat itu. Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada yang didapatkan oleh seorang hamba dari salatnya kecuali di mana momen dia khusyuk, itu yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadisnya disebutkan dalam Sunan atau Musnad Imam Ahmad. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yusalli salata wa ma kutiba lahu illa nisfaha." Sesungguhnya seorang hamba ya telah melakukan salat wa ma kutiba lahu illa nisfaha, tapi ternyata salat yang dia lakukan itu tidaklah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setengahnya saja, setengah dari salatnya. Illa thuluthaha, atau sepertiganya. Illa rubu'uha, atau seperempatnya. Illa khumusuha, atau seperlimanya. Hatta balagha usyruha, atau dia dapatkan sepersepuluhnya. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat seseorang salat, kita sama nih salat dalam sebuah masjid misal. Tapi bisa jadi ada orang mendapatkan hanya setengah, 50% dari salatnya itu. Ya, tergantung kekhusyuan dia. Kalau dia setengah salatnya khusyuk, maka itu yang dia dapatkan. Ada juga yang mendapatkan, kata Rasulullah, sepertiga dari salatnya dia dapatkan pahala. Adapun 2/3-nya tidak ada pahalanya. Ada juga kata Rasulullah seperempatnya. Adapun 3/4-nya berarti dia tidak mendapatkan pahala. Illa khumusuha, seperlimanya atau sepersepuluhnya, atau bahkan 1/100 ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kekhusyuan dan keimanan masing-masing seorang hamba dalam menegakkan ibadah. Salatkah itu atau selain salat? Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, yaitu dari Ammar bin Yasir. Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyuru salatih. Tidaklah sesungguhnya ada seorang yang benar-benar mengerjakan salat, namun pahala salat yang tercatat baginya hanyalah 1/10. Ya, illa usyuru salati tis'uha, ya, atau 1/9, kemudian thumunuha atau 1/8, sab'uha atau 1/7, atau 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau setengahnya. Ini menandakan bahwa kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalan secara zahir boleh sama. Nampak solat asar 4 rakaat di sop pertama kita, tapi mungkin teman kita ya lebih besar pahalanya daripada kita. Tergantung kekhusyuan dan kehadiran hati kita dalam solat itu. Ya, kemudian tergantung keikhlasan dan selainnya. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an yu'lam, dan perlu diketahui untuk diketahui anna sairul a'mali tajri hadzal majra, bahwa semua amal, semua ibadah, perhitungan pahalanya seperti hadis ini, yaitu ada yang mendapatkan semua, ada yang mendapatkan 1/2, 1/2, 1/3, dan seterusnya. Fa tafadulul a'mali indallahi ta'ala bitafaduli ma fil qulubi minal iman. Maka nilai atau bobot sebuah amalan di sisi Allah sesuai atau selaras dengan iman yang ada di hati para hamba. Kemudian wal ikhlas,
juga turut menentukan nilai sebuah ibadah di sisi Allah adalah tingkat keikhlasan. Wal mahabbatu wa tawabi'uha, dan juga yang mempengaruhi bobot nilai ibadah di hadapan Allah adalah mahabbah, rasa cinta kita dalam melaksanakan ibadah itu. Apakah memang kita melaksanakan karena cinta atau karena terpaksa dan semisalnya. Wa tawabi'uha, dan begitu seterusnya, ya, turunannya. Kemudian kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihataini wa hadzal 'amalul kamil huwa alladhi yukaffiru takfiran kamilan. Maka amalan yang sempurnalah, ya, amalan yang sempurnalah yang bisa sebagai, ya, kafarah secara sempurna. Kafarah itu penghapus dosa, ya. Jadi amalan yang sempurna, maka amalan itulah yang bisa, ya, penghapus dosa secara sempurna. Ya, nanti kita sebutkan contohnya. Namun wan naqisu bihasabihi. Namun jika kurang, maksudnya kurang sempurna amalan ibadah itu kita lakukan, maka berlaku sesuai kekurangannya. Berlaku sesuai kekurangannya. Begitu. Kemudian wa bihatainil qaidataini tazulu iskalatun katsiratun, dan dengan dua kaidah ini bisa kita menjawab banyak pertanyaan yang sering hadir atau yang sering kita dapati di lingkungan kita. Apa dua kaidah itu? Ya. Dua kaidah itu adalah, yang pertama, tafadulul a'mali bitafaduli ma fi al-qulubi min haqa'iqil iman. Bahwa kaidah yang pertama, agar tidak banyak lagi kerancuan dalam pikiran kita, adalah nilai amalan itu sesuai dengan nilai iman dalam hati setiap hamba. Solat berjamaah di masjid 27 didapatkan. Bisa jadi orang tidak dapatkan 27, dan bisa jadi orang mendapatkan lebih dari 27. Ya, lebih dari 27. Jadi yang pertama, nilai amalan itu sesuai dengan nilai iman dalam hati seorang hamba. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli salatin maktubatin." Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat. Ini hadisnya, ya. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga selain kematian. Kalau ada dari kita senantiasa rutin membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu, maka tidak ada lagi penghalang antara yang membaca ini dengan surga kecuali kematian. Dalam maksudnya adalah kalau dia mati, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu maksudnya. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga ketika mati, ya. Kemudian ini adalah contoh, ya. Kan ada ayat kursi, kalau dibaca setelah setiap salat fardu, maka janji yang disampaikan oleh Rasulullah, dia akan masuk surga. Intinya begitu. Kematian yang hanya sebagai penghalang untuk dia masuk surga. Nah, tapi ini kalau bagi orang yang membacanya dengan khusyuk, dengan mentadabburi, tidak tergesa-gesa, tenang, ya, tenang, betul-betul menghadirkan hati saat membacanya, maka dia dapat apa yang dijanjikan. Nah, begitu juga dengan amalan yang lainnya. Begitu juga dengan amalan yang lainnya. Ya, kalau dijanjikan sesuatu, maka itu akan dia dapat kalau memang dia kerjakan secara sempurna. Kalau dia berkurang, maka berlaku sesuai kekurangannya. Dia akan mendapatkan pahala dari membacanya, dia akan mendapatkan pahala dari zikirnya, ya, dan seterusnya. Jadi kehadiran hati atau kekhusyuan dalam sebuah ibadah itu sangat menentukan.
sangat menentukan. Sebagaimana kata para ulama tentang Abu Bakar, ya, tentang Abu Bakar. Kata mereka, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bis salati wala bil qiyam, walakin bima waqara fi qalbih." Abu Bakar tidak mendahului kalian. Kalian di sini sahabat yang lain. Abu Bakar tidak mendahului kalian disebabkan karena solat dan karena puas dan karena solat malam atau puasa dan ibadah yang lainnya. Tapi karena bima waqara fi qalbih. Abu Bakar mendahului sahabat yang lainnya dalam kebaikan itu karena apa? Ma waqara fi qalbih. Apa yang tersimpan dalam hatinya, yaitu iman. Imannya yang menentukan. Umar berkata dalam sebuah ungkapannya, Umar bin Khattab, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajahat kifatu Abi Bakar." Seandainya keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ditimbang dengan keimanan penduduk bumi semuanya selain para nabi dan rasul tentunya, maka sungguh keimanan beliau yaitu Abu Bakar lebih berat dibandingkan keimanan penduduk bumi. Abu Bakar itu ya, sahabat yang kurus, badannya kecil, jauh dibandingkan dengan Umar. Umar itu tinggi besar, kalau dia naik kuda kakinya sampai ke tanah. Tapi imannya Abu Bakar tidak main-main. Kalau ada dua neraca timbangan, kita letakkan di neraca yang satu imannya Abu Bakar sendirian, kemudian kita letakkan iman seluruh penduduk bumi di neraca yang satunya lagi kita kumpulkan selain Nabi dan Rasul, masih jauh lebih berat lagi keimanan Abu Bakar. Bagaimana tidak, Isra wal Mi'raj, sebuah kisah yang cukup membutuhkan keyakinan yang besar kepada Nabi. Orang-orang meragukan, orang-orang kafir meragukan. Sebagian orang yang muslim pun mulai meragukan. Bagaimana mungkin Isra wal Mi'raj dilakukan setelah orang sudah tidur, kemudian kembali ya ke tempat tidur beliau sebelum subuh. Dan Abu Bakar tidak di lokasi di pagi itu. Ya, orang-orang pada ragu, maka kata pimpinan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir apa? Satu lagi benteng kita, benteng Islam satu lagi. Kalau berhasil kita runtuhkan, maka Islam akan hancur hari ini. Apa benteng mereka? Abu Bakar. Abu Bakar tidak hadir pagi itu di situ. Abu Bakar sedang membersihkan kebun kurma. Maka ini satu-satunya, atau ini sejarahnya kaum muslimin dan orang musyrikin, orang Quraisy berjalan bersama. Kemana berjalannya? Menuju kebun kurma, menemui Abu Bakar. Ya, maksud dari orang Quraisy, orang-orang kafir menemui Abu Bakar adalah untuk meruntuhkan imannya juga. Tapi setelah panjang lebar meyakinkan Abu Bakar, ya orang-orang kafir termasuk juga orang-orang muslim terkejut dengan jawaban Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Kalau memang yang mengucapkan itu, maksudnya cerita tentang Isra wal Mi'raj, ya, ke Baitul Maqdis dulu, baru naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru kembali lagi dengan segala peristiwa yang dialami. Kata Abu Bakar, kalau memang itu Muhammad yang menceritakan, jangankan itu, lebih dari itu pun aku percaya. Lebih dari itu aku percaya. Dan dia ungkapkan, kalau seandainya di depanku ada dinding berwarna putih, ya, kalau seandainya di depanku ada dinding berwarna putih, kemudian Muhammad mengatakan tidak ya Abu Bakar, dinding itu warnanya hitam, maka aku Abu Bakar akan mengatakan kepada mataku sedang rusak. Warna dinding itu bukan putih tapi hitam, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman Abu Bakar tidak ada yang bisa menandingi dari umat manusia selain Nabi dan Rasul. Ya. Jadi iman itu sangat berpengaruh dalam ibadah, ya, dalam ibadah. Kemudian yang kedua tadi, kaedahnya tadi kan ada dua. Yang pertama, bahwa nilai amalan itu sesuai dengan nilai iman dalam hati setiap hamba. Yang kedua adalah yaitu
Wa takfirul amali lisayyiati bihasbi kamalihi wa nuqsanih. Kemampuan amal untuk menghapus dosa itu sebanding dengan nilai kesempurnaan dan kurangnya sebuah amal. Kemampuan untuk menghapus dosa, ya, ini amalan. Kan ada amalan gitu. Kadang dijanjikan siapa yang berpuasa dia akan menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu gitu. 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun ke depan ada puasa seperti itu. Ya, puasa di bulan haji dan puasa Asyura setahun. Ya, maka yang kedua kaedahnya tadi, kemampuan sebuah amal untuk menghapuskan dosa itu sebanding dengan nilai kesempurnaan dan kurangnya sebuah amal. Kalau sempurna dia lakukan, maka dia akan dapatkan apa yang dijanjikan, dosanya akan dihapuskan. Kalau tidak sempurna, tidak ada kekhusyuan di sana, ya zikir sekedarnya, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar, cepat-cepat, tidak ada kekhusyuan di sana, asal selesai saja, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala karena dia telah berzikir tadi. Ya, begitu. Wallahu taala alam. Mungkin pada kesempatan yang keempat ini, atau pertemuan kita yang keempat ini yang kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, disilakan. Tak ada? Silakan. Ada mikrofon apa? Sebentar, ini ada mikrofon. Satu saja ya. Nampaknya mau apa nih? Mau hujan nampaknya. Silakan. Afwan Ustaz, yang mau ditanyakan, seandainya qadarullah kita kan sakit, jadi kita sholat untuk berdiri itu kurang mampu Ustaz, kebanyakan sholat duduk. Tapi pas sholat duduk itu hati itu sering lalai Ustaz, gimana itu Ustaz? Sholat duduk lalai? Iya, sering lalai kalau sholat kita duduk. Sementara kalau untuk berdiri karena dia sakit kurang mampu dia Ustaz, istilahnya kebanyakan dia duduk sholat Ustaz. Tapi pas duduk dia sholat hatinya sering lalai gitu Ustaz. Itu gimana itu Ustaz, apa pahalanya? Baik. Jadi ada sebuah hadis Nabi itu mengatakan yang maknanya, jika seseorang hamba melakukan amalan rutin, misal solat tadilah, solat biasa kita berdiri khusyuk. Nah, ketika dia sakit, maka dia tidak bisa berdiri, bahkan kadang duduk itu ya karena dia terbiasa berdiri, ya tentu mungkin peralihan dari berdiri sampai duduk ini kan bisa menjadikan kekhusyuan kita berkurang. Maka dalam sebuah hadis itu dia tetap dituliskan seperti pahala sebelum dia sakit. Ya, misal juga sering kita sholat malam, setiap malam sholat tahajud, tiba-tiba sakit, sholat yang rutin kita kerjakan tengah malam itu tidak sanggup kita karena sakit itu, maka itu tetap dituliskan pahalanya seperti kita sholat walaupun kita sedang berbaring tidak sholat. Jadi mungkin kelalaian hadir saat sholat duduk itu ya mungkin karena peralihan antara yang selama ini bertahun-tahun kita sholat berdiri, tiba waktunya kok duduk, mungkin agak lain rasanya ya. Tapi itu tetap ditulis solatnya seperti solat berdiri ya, wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Bismillah. Kalau tidak ada, kita tutup. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi, mungkin kekurangan ilmu, kekurangan pengalaman.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerahkan hari ini, tenaga, waktu, pikiran, biaya untuk datang ke sini, semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.